teman-teman kita yang sudah melayani ibadah pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yuk kita mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. 2, 3. Nah sekarang tepuk punggung kiri kananmu, katakan kamu juga dikasihi oleh Tuhan. Ya, amin. Nah saya juga percaya gereja ini ada di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amin, jemaat Tuhan. Ya, dan saya mau sampaikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sudah hampir 2 bulan ini anak-anak kita di atas mereka membutuhkan monitor atau LCD proyektor. Kenapa? Karena LCD proyektor yang sebelumnya itu adalah peninggalan dari punya kita yang lama sekali Bapak Ibu Saudara. Nah kita oper ke pelayanan anak. Nah kita lalu beli yang baru. Tapi yang baru ini pun sudah 2 tahun Bapak Ibu Saudara, lebih mungkin 3 tahun. Nah akhirnya di atas rusak. Nah dulu mereka pernah beli TV tapi kecil 32 inch dan tidak cukup untuk anak-anak kita melihat. Nah lalu teman-teman tim kepemimpinan ini, tim leaders kita, mereka bermusyawarah ya, apakah mau beli LCD proyektor lagi atau mau beli TV yang layar besar, minimal 60 inch Bapak Ibu Saudara. Nah hampir 2 bulan kami ini ya cari-cari info ya toh, kita juga mikir Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita bertepatan dengan sedang persiapan membangun. Nah yang puji Tuhan adalah Bapak Ibu Saudara, minggu ini Tuhan sudah memberikan TV dengan besar 60 inch di atas Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah Bapak Ibu Saudara, TV ini rata-rata dijual dengan harga 7,5 sampai 10 jutaan ya. Nah gereja kita kemarin mendapatkan hanya dengan harga Rp5.650.000. Nah Bapak Ibu Saudara, ditanggung oleh kas dulu. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan anak, pembelian TV ini, bisa kita dukung dengan memberikan persembahan. Kita berikan keterangan TV untuk HKM Bapak Ibu Saudara ya. Nah dana-dana yang Bapak Ibu Saudara berikan, taburkan setiap minggu, ini sangat mendukung Bapak Ibu Saudara untuk pembangunan yang sedang dikerjakan di gereja ini secara bertahap. Nah minggu-minggu ini kita sedang fokus untuk menaikkan kanopi Bapak Ibu Saudara. Nah itu sudah kelihatan scaffoldingnya, di atas kanopi kita sudah disiapkan rangka ya, minggu depan akan dipasang rangkanya, lalu langsung proses penataan lalu dinaikkan. Nah setelah dinaikkan Bapak Ibu Saudara ya, jadi sebenarnya ini sudah mulai proses membangun Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kami berdoa, kami menyerahkan gereja punya 150 juta rupiah yang tidak mengganggu rutinitas gereja. Kita serahkan, kita percaya dengan dana ini kita bisa membangun, bahkan punya kelebihan. Amin Bapak Ibu Saudara ya, karena kita tahu kita melakukan semua itu berdasarkan iman, bukan karena melihat. Amin. Bukan karena jumlah uang di rekening, tapi karena iman kita kepada Yesus. Dan iman itu tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin ya. Jadi setelah naik kanopinya Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan mendesain tampak muka gereja kita ya, sudah banyak masukan ya, yang jelas kita percaya nanti desain tampak depan gereja kita akan begitu menarik, indah dan bisa cukup menolong gereja kita lebih baik lagi. Lalu setelah itu kita akan langsung memundurkan layar LCD ini rata dengan ruang gitar dan bass. Nah setelah itu nanti kita berdoa kita bisa langsung ngedak plafon ya. Setelah plafon ini jadi didak, kita akan buat persiapan membangun lantai 2. Setelah selesai kita akan beribadah di lantai 2. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya buat teman-teman tim kepemimpinan gereja ini, rohaniawan yang terus mendoakan dan semua jemaat di tempat ini yang terus mendoakan dan mendukung pelayanan di tempat ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita langsung aja, hari ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang sudah selesai ya. Katakan bersama-sama sudah selesai. Kasih tahu kiri kanannya, sudah selesai. Gitu ya. Coba tanya, kamu tahu nggak artinya? Tahu nggak artinya?
Bapak Ibu Saudara, gereja kita ya dan semua gereja yang hidup melayani di bawah pekerjaan Injil kasih karunia sangat mempercayai perkataan ini menjadi perkataan yang luar biasa. Power statement. Ini adalah tonggak awal kehidupan kita dimulai ya. Bulan lalu Pak Yakub menyampaikan firman ya tentang kehidupan kita dimulai dari sudah selesai. Amin. Dunia ini melihat kehidupan mereka menjadikan sudah selesai itu sebagai tujuan akhir Bapak Ibu Saudara yang harus dicapai ya. Dengan segala kekuatan mereka, usaha mereka, tetapi bagi kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup berbeda dengan dunia ini. Kita tidak sedang menuju sudah selesai, tapi kita berangkat dari sudah selesai. Katakan berangkat dari sudah selesai ya. Nah, Pak Yakub sampaikan bagus sekali bahwa di perjanjian lama pun ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan pun Bapak Ibu Saudara itu setelah dunia selesai dijadikan. Baru Adam dan Hawa diciptakan. Bukan ketika dunia sedang dijadikan. Bukan ketika dunia belum dijadikan. Tetapi ketika dunia sudah selesai dijadikan. Barulah manusia ditempatkan di Taman Eden. Tujuannya apa? Supaya manusia tinggal menikmati saja apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kalau tinggal menikmati itu perasaannya tenang atau deg-degan Bapak Ibu Saudara? Tenang Bapak Ibu Saudara. Ya. Deg-degan itu biasanya gini, benar enggak ya? Benar enggak ya? Tapi saya percaya di tempat ini dalam hidupnya sampai hari ini enggak ada satupun yang deg-degan. Amin. Coba pegang dadanya. Deg-degnya normal atau cepat sekali. Jangan-jangan masuk awal bulan mulai mikirnya sudah akhir bulan nih Bapak Ibu Saudara ya. Saya sebutnya manusia masa depan. Baru masuk awal bulan tapi pikirannya sudah lompat sampai hampir akhir bulan. Mikir cicilan, mikir tanggungan, wah segala macam. Lalu jantungnya gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah tapi saya percaya tidak ada seorang pun yang deg-degan di tempat ini, amin. Semuanya sudah tersedia. Katakan bersama-sama, semua sudah tersedia. Nah Bapak Ibu Saudara kita akan melihat kembali firman Tuhan tentang, ini efek umur enggak di pikiran Kristus ya. Ini sudah saya taruh di depan, saya cari di kantong. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita melihat sudah selesai ya, Yesus berkata sudah selesai. Kita akan belajar kembali, mengingat kembali ya arti penting dari kata-kata sudah selesai. Sehingga di tahun ini Bapak Ibu Saudara kita bisa rest, kita bisa tenang karena kita tahu dengan benar arti perkataan Yesus di atas kayu salib. It is finished. Amin. Katakan bersama-sama dengan lantang. It is finished. 2, 3. It is finished. Waduh masih lemes nih. Coba lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Lumayan. Tapi saya percaya kita bisa lebih keras lagi. 2, 3. It is finished. Mari kita berikan tepuk tangan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara setiap kali kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang rasanya melampaui kekuatan kita. Melampaui apa yang kita sudah usahakan. Rasanya kita kerja ini enggak cukup. Rasanya kayak ada tuntutan dalam hidup kita. Ayo toh, kamu pasti bisa toh. Serukan Bapak Ibu Saudara, it is finished. Sudah selesai. Amin. Setiap kali ada rasa takut, kekhawatiran tentang gejala-gejala sakit penyakit yang muncul yang mungkin kita rasakan. Tapi kita percaya bahwa oleh pilur-pilur Yesus kita sudah sembuh. Tetapi daging kita masih merasakan gejala-gejala itu Bapak Ibu Saudara. Jangan mau tertipu. Jangan kita stres. Serukan dan perkatakan dengan lantang. Sudah selesai. Sudah sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita lihat. Sudah selesai. Apa arti kata sudah selesai? Apa itu kata sudah selesai? Mari kita membaca bersama-sama ayat pertama firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes 19 ayat yang ke-30.
Mari kita baca dengan suara yang terbaik, 2, 3. Sesudah itu Yesus meminum anggur asam itu. Lalu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan. Ayo kita baca sekali lagi dengan suara yang terbaik. 2, 3. Sesudah itu minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, perkataan sudah selesai yang disampaikan oleh Yesus di atas kayu salib adalah perkataan terakhir. The last word, the final word. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya pesan terakhir seseorang yang sebelum meninggal itu biasanya menjadi pesan yang sangat penting bagi orang-orang yang ditinggalkan. Nah, perkataan Yesus sebelum dia meninggal adalah sudah selesai. Dan saya percaya ini menjadi perkataan yang penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, Pak, apa sih bedanya hidup di bawah Injil kasih karunia dengan hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat? Karena dua-duanya percaya Yesus, Pak. Kalau ditanya di tempat di gereja yang di bawah hukum Taurat memberitakan nama Yesus enggak? Memberitakan loh Pak. Di Injil juga sama. Bedanya di mana? Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan. Yang membedakan hidup di bawah Injil dan di bawah pekerjaan hukum Taurat, mereka tidak pernah bisa mempercayai bahwa pekerjaan Yesus sudah selesai. Amin. Di bawah hukum Taurat, mereka tetap melihat bahwa pekerjaan Yesus belum selesai. Perlu kita tambahkan, perlu ditambahi dengan hal-hal tertentu. Kita belum sepenuhnya dikasih Tuhan. Kita mesti melakukan banyak hal supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Kita belum sepenuhnya sembuh. Kita perlu melakukan lebih lagi, mengampuni, mengaku dosa, pemberesan supaya sakit penyakitmu disembuhkan. Ingat-ingat coba di masa-masa lalu, apa yang kamu pikirkan, siapa yang pernah kamu benci. Lepaskan pengampunan supaya kamu disembuhkan. Di sini Bapak Ibu Saudara, di bawah hukum Taurat, mereka tidak pernah bisa melihat pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Tetapi di bawah Injil kasih karunia, kita melihat pekerjaan Yesus sudah selesai. Kita di sini melihat hidup kita sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah diampuni, kita dikasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini kita bisa hidup tenang Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang membedakan. Banyak orang Kristen, semua orang Kristen percaya Yesus, tetapi tidak semua orang Kristen bisa percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua yang menjadi tugas misinya di dunia ini dengan sempurna. Nah, bersyukurlah kita Bapak Ibu Saudara, jemaat di JKI Puri Marina, kita bisa mempercayai bahwa pekerjaan Yesus itu sudah selesai. Amin. Coba beritahu kiri kananmu, katakan pekerjaan Yesus sudah selesai. Nah, untuk bisa percaya dan memperkatakan itu, saya beritahukan Alkitab berkata itu juga pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Yesus. Itu adalah kasih karunia untuk kita bisa percaya bahwa pekerjaan Yesus itu sudah selesai. Kalau itu tidak dikaruniakan, enggak mungkin orang bisa percaya pekerjaan Yesus sudah selesai. Makanya di kitab Wahyu dikatakan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tidak semua orang Kristen, tidak semua pemberitaan firman yang bisa menekankan atau percaya bahwa pekerjaan Yesus sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata sudah selesai. Mari kita lihat ayat sebelumnya di ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu
Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Dan berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Di kalimat ini Roh Kudus ingatkan Bapak Ibu Saudara, untuk terus memberitahukan kepada jemaat, supaya jemaat tahu, sama seperti Yesus, demikianlah kita yang percaya katakan amin. Kalau Yesus tahu, jemaat juga harus tahu Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana jemaat bisa tahu? Harus diberitahukan. Amin. Gampang Bapak Ibu Saudara. Injil hidup di dalam Yesus itu gampang. Katakan bersama-sama gampang. Pakai banget. Ayo katakan pakai banget. Ya. Yang membuat rumit, yang membuat sulit itu agama Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang membawa dirinya. Agama seringkali membuat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi umat-umat yang disayangnya terkesan sulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah itu kan dunia. Tetapi kalau Yesus, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Demikian juga jemaat hari ini kita harus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Amin. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kata tahu di sini itu benar-benar memahami, menyadari, sampai benar-benar Bapak Ibu Saudara, kesadaran kita itu benar-benar jadi apa? Segala sesuatu sudah selesai itu menjadi kesadaran kita gitu loh. Kayak kita ini kalau enggak makan, kita kan enggak pernah berpikir untuk makan jam sekian, makan jam sekian. Otomatis tubuh kita ketika lapar, dia memberikan, ketika kita butuh makan, tubuh memberikan sinyal lapar. Nah demikian juga kita, ketika masalah datang, yang muncul di pikirannya adalah sudah selesai. Sudah ditanggung oleh Yesus, sudah selesai. Amin. Bukan pikirannya gini loh, waduh. Aku harus piye ini? Aku harus gimana ini? Aku harus melakukan apa ini? Nah, kalau pikiran kita masih seperti itu, Bapak Ibu Saudara, artinya kita belum benar-benar mengetahui, menyadari bahwa Yesus sudah menyelesaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati. Nah, inilah Injil. Jangan berkecil hati. Bukan berarti Anda tidak dikasih Tuhan. Anda tetap dikasihi oleh Tuhan. Amin. Anda tahu, Anda belum tahu, tahu banyak, tahu sedikit tentang sudah selesai, Tuhan tetap mengasihi Anda. Amin. Tetapi saya beritahukan, kalau Anda tahu, punya keyakinan, kesadaran tentang sudah selesai, hidupnya nanti enak tenan Bapak Ibu Saudara. Tidak ngoyo. Nanti tiba-tiba Anda sering ngaca, khususnya ibu-ibu, loh kok kerut-kerutnya mulai hilang, wajahnya mulai semakin muda, semakin bertambah usia, semakin kuat, semakin sehat. Kita tahu, karena kita semakin hari semakin menyadari bahwa ketika persoalan, pergumulan masalah datang, kita bisa berkata, sudah selesai. Amin. Jadi itu aja indikatornya. Bukan saya mengajak jemaat cek diri enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Anda masih merasakan ketika ada masalah muncul, lalu yang muncul di pikiran kita, waduh. Itu artinya kita masih fokus sama diri kita. Enggak apa-apa, dengarkan lebih banyak. Supaya nanti hari Senin muncul masalah, waduh, terus kita dengarkan. Rabu ada masalah, gitu toh. Sudah bisa tenang, sudah selesai. Ya toh? Nanti berikutnya lagi waduh, dengarkan lagi. Lebih banyak, lama-lama nanti Anda tidak lagi waduh, tapi puji Tuhan, haleluya, amin. Karena Paulus berkata, oleh iman kita masuk dalam kasih karunia, di mana di dalam kasih karunia di sini kita tegak berdiri bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Amin. Orang yang hidup di bawah kasih karunia sudah enggak peduli
penderitaan atau masalah. Karena kita tahu bahwa di dalam segala perkara, baik atau tidak baik, Allah turut bekerja untuk mendatangkan, apa saudaraku? Untuk mendatangkan apa? Katakan lebih keras. Lebih keras lagi, mendatangkan kebaikan. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya, untuk kita yang dikasihnya. Amin. Nah, jadi kita nggak perlu takut dan khawatir. Di dalam kasih karunia, masalah sebesar apapun, kita tetap bisa berkata, Tuhan yang mengasihiku lebih besar. Dan pasti menolong menyelamatkan aku. Amin. Nah, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Karena Yesus tahu, ya. Karena itu juga menjadi bagian dari rohaniawan di tempat ini dan seluruh tim leaders di tempat ini untuk terus memberitahukan kepada jemaat bahwa hidup kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Nah, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu Yesus berkata, aku haus. Yesus datang untuk menggenapi semua perintah-perintah Tuhan. Semua yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Dan ketika Yesus selesai, Yesus memberikan hasilnya untuk kita. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berpikir ya, saya lupa. Nah dikatakan demikian, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Apa yang dimaksud segala sesuatu Bapak Ibu Saudara? Kalau kemarin-kemarin kita meyakini segala sesuatu itu tentang diri kita ya. Kesembuhan, kesehatan, keuangan dan lain-lain. Enggak apa-apa, itu baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada yang lebih benar ya. Nah, saya akan beritahukan hari ini. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu telah selesai? Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Ya. Nah, kita perhatikan. Ayat Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah kata Yesus, mari kita baca sama-sama kalimat yang kuning jemaat Tuhan 23. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya Bapak Ibu Saudara. Nah tadi kita baca ya, Yesus harus menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci. Sampai dia harus berkata, aku haus. Jadi semua yang Yesus lakukan itu Bapak Ibu Saudara, untuk menggenapi. Katakan bersama-sama, untuk menggenapi. Ya, apa yang harus Yesus genapi? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus harus genapi? Hukum Taurat. Nah Bapak Ibu Saudara, katakan bersama-sama hukum Taurat. Ya. Ini. Jadi kenapa Yesus harus datang ke dunia ini bagi kita? Supaya Yesus bisa menggenapi hukum Taurat ini Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Yesus mulai melayani di dunia ini Bapak Ibu Saudara usia 30 tahun. Ya orang-orang mulai berpikir nih, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi Bapak Ibu Saudara, imam besar. Wah orang ini mau membuat satu ibadah baru nih. Ibadah yang tidak lagi berlandaskan dengan hukum Taurat. Adat istiadat leluhur kita, ala nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Wah ini bahaya ini, ajaran baru ini, ajaran sesat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Yesus mengajarkan Injil, orang Farisi, imam besar, ahli Taurat berpikir demikian. Nah makanya Yesus tahu, Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, jangan kamu menyangka bahwa aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahkan sampai hari ini hal yang sama juga menjadi cap bagi kita Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang melihat atau menilai, wah gereja yang memberitakan Injil kasih karunia adalah gereja yang tidak mempercayai perjanjian lama. Gereja yang tidak mau pakai perjanjian lama. Gereja yang tidak pernah mau memberitakan ayat-ayat di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, itu semua tidak benar. Kalau Anda menjumpai orang-orang yang demikian katakan, itu salah. Kalau kamu mau tahu yang benar, ayo besok minggu tak ajak ke tempatku. Amin. Ini bukan untuk menjadikan mereka jemaat, supaya mereka tahu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Yesus datang untuk menggenapinya, bukan untuk menghilangkan atau meniadakan. Amin jemaat Tuhan. Dan gereja kita tidak pernah Bapak Ibu Saudara
memisahkan perjanjian lama dan tidak pernah dikhotbahkan. Kenapa? Karena justru kita tahu kasih Tuhan yang begitu besar melalui perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan hari ini kita akan melihat banyak perjanjian lama. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan, malah Yesus menekankan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang meniadakan salah satu saja perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu ada 10 ya, tergambar dalam 10 perintah Allah. Lalu diturunkan lagi, dijelaskan lagi secara rinci, itu totalnya 613 hukum. Jadi kurang lebih 613 hukum kecil-kecil dan 10 hukum utama. Jadi 623 hukum. Ya. Yesus berkata, kalau ada seorang yang mau meniadakan hukum Taurat bahkan yang paling kecil sekalipun dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, perhatikan, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Yesus malah menekankan demikian. Jadi salah besar kalau gereja kasih karunia itu tidak memberitakan perjanjian lama. Salah, kita tidak pernah meniadakan perjanjian lama. Kami memberitahukan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Gereja di dalam Injil kasih karunia tidak pernah memisahkan perjanjian lama. Justru kita mengasihi, Bapak Ibu Saudara, kita menghargai, menghormati perjanjian lama. Karena dari perjanjian lama lah Yesus dinubuatkan, Yesus diberitakan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat yang kuning. Ini menarik. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini, perhatikan, siapa yang melakukan dan mengajarkan, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Siapa yang melakukan dan mengajar, apa Bapak Ibu Saudara? Akan menduduki tempat yang tinggi. Siapa yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Yesus. Dan hari ini Yesus ada di dalam kita. Kita juga sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini Anda tahu tempat Anda, posisi Anda di mana saudaraku? Katakan lebih keras, tempat kita di mana saudaraku? Di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Di tempat di mana tidak ada satupun musuh di dunia ini yang bisa menyentuh kita. Amin. Kita adalah anak-anak yang dikasih Bapa, kita adalah orang-orang yang ditempatkan berlindung di tempat perlindungan yang maha tinggi. Amin. Bahkan di dalam bahasa Inggris dikatakan tempat rahasia di tempat yang tinggi. Supaya apa yang terjadi di dalam dunia ini tidak pernah bisa menyentuh kita. Yang percaya katakan amin. Pak, kadang kok sulit ya. Rasanya kita masih terimbas tuh dunia sepi, resesi. Usaha kita juga terimbas. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dunia ini semua bisa terimbas. Tetapi apa yang Tuhan berikan bagi kita tidak akan pernah bisa terimbas oleh dunia ini. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan kita bisa terimbas. Dunia resesi, pekerjaan semua orang bisa sepi. Namanya kejadian dunia. Tapi apa yang Tuhan supply dari surga bagi kita tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Amin. Sekali Tuhan memberkati, Tuhan akan terus memberkati. Amin. Satu pintu pekerjaan tertutup, satu sumber berkat tertutup, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lain. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun tangan yang bisa menutup pintu berkat kita. Amin. Dalam bisnis, dalam apapun. Percayalah kalau Tuhan sudah buka pintu berkat kita. Dan hari ini Tuhan sudah buka pintu berkat itu bagi kita. Melalui Yesus sebagai anak kuncinya. Amin. Yesus adalah kunci itu sendiri untuk membuka pintu berkat bagi kita. Dan sudah terbuka hari ini, terimalah berkat-berkat itu. Amin jemaat. Jadi bersyukur Yesus sudah menggenapinya semua bagi kita. Dia melakukan dengan sempurna Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun perintah yang paling kecil yang Yesus tidak lakukan. Dia lakukan semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Pertanyaannya bagaimana caranya Yesus menggenapi hukum Taurat? Ya, bagaimana caranya Yesus menggenapi hukum Taurat itu? Ya, kita tahu tadi tujuan Yesus datang.
Dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyelesaikannya, menggenapinya. Dan di atas kayu salib sebelum Yesus meninggal, Yesus berkata, sudah selesai, sudah tergenapi, it is finished. Apa yang dimaksud? Hukum Taurat itu sudah digenapi. Amin. Sudah selesai. Rasanya ada masalah Pak dengan hukum Taurat. Kenapa Yesus harus genapi hukum Taurat? Kan yang lebih penting itu soal makan, soal minum, soal pakaian. Soal kebutuhan saya di dunia ini, bukan soal hukum Taurat Pak. Nah mari kita lihat nanti sampai terakhir. Nah kita lihat yang pertama, bagaimana caranya Yesus menggenapi hukum Taurat. Nah kita kembali ke cerita di mana hukum Taurat diberikan oleh, hukum Taurat itu terjadi dalam hidup bangsa Israel. Keluaran 19 ayat 1, pada bulan ketiga, ya, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Ya. Pada hari itu juga, nah Bapak Ibu Saudara, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung Sinai. Ya, jadi di depan gunung. Wah view-nya bagus banget Bapak Ibu Saudara ya. Orang kalau beli rumah pengennya view-nya gunung Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kita mau tanya saudara kita yang hidup di tepian gunung lereng Merapi, apakah seindah yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara? Dak-dikduk setiap tahun Bapak Ibu Saudara ya. Kalau gunungnya sudah ceguk, waduh. Ya. Tapi kita orang kota, waduh cari view gunung. View-nya kelihatan gunung lebih mahal tuh rumahnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah mereka bayangin. Kemah aja Tuhan kasih view-nya gunung loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sayang banget sama bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya bangsa Israel kemahnya view-nya apa? Pantai. Wih Bapak Ibu Saudara. Pantai, maksudnya Laut Merah itu loh Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka tinggal di situ tetap dak-dikduk karena di belakangan dikejar sama bangsa Mesir. Ya, tapi Tuhan selalu kasih tempat-tempat tinggal yang terbaik. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tempat di mana Saudara tinggal hari ini adalah tempat yang terbaik bagi Anda. Amin. Kantor di mana Anda bekerja adalah kantor terbaik. Pekerjaan yang Anda lakoni adalah pekerjaan yang terbaik. Tim work Anda kerja hari ini adalah tim yang terbaik. Amin. Gereja, rohaniawan, tim leaders di tempat ini adalah yang terbaik bagi Anda. Amin. Yesus Tuhan kasih tempat view-nya pantai. Lewat pantai mungkin bangsa Israel, wah eman-eman ya. Kemarin view-nya bagus, kita berkemah lihat pantai Bapak Ibu Saudara. Ya hari ini Bapak Ibu Saudara cari penginapan yang langsung view pantai, dekat pantai. Wah mahalnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan kalau Tuhan yang memberi gratis semuanya. Yang percaya katakan amin. Selesai view-nya pantai, diganti view-nya gunung Bapak Ibu Saudara. Wah keren, keren atau keren Bapak Ibu Saudara? Saya doakan siapa yang mau rumahnya dekat gunung. Loh sekarang gak ada ya. Kalau view-nya gunung, wah mau Pak ya. View-nya gunung kan dari jauh, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, aman. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu, nah ayat yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah. Nah perhatikan, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Dan kau beritakan kepada orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini Tuhan memberikan penekanan kepada Musa, jangan sampai salah ngomong. Ya, hati-hati, dengarkanlah baik-baik. Ini yang harus kamu sampaikan. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Berikutnya, kamu sendiri telah melihat, Tuhan ngomong sama Musa ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang telah aku lakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku, kata Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajak Musa mengingat-ingat lagi bagaimana tangan Tuhan yang kuat menolong dan melepaskan mereka. Lalu Tuhan ngomong ayat 5, jadi sekarang perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang harus disampaikan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Apa yang diperintahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara?
Jika kamu, apa saudaraku? Sungguh-sungguh, apa ini? Nah, ini yang mau kita tekankan di tahun 2023. Jemaat, dengarkan perintah Tuhan ini. Sungguh-sungguhlah mendengarkan firman. Amin. Amin. Ya. Ini yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Dan terus berpegang pada apa saudaraku? Jangan lepaskan perjanjian Tuhan dengan kita. Karena Dia adalah setia, adil dan benar. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dia menepati setiap janjinya bagi kita. Allah bukan Allah yang berdusta. Dia selalu mengingat dan pasti menepati perjanjiannya bagi kita. Amin. Tuhan bilang apa? Tugas Musa itu menyampaikan berapa hal? 2 hal. Apa yang pertama Bapak Ibu Saudara? Dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang kedua apa? Pegang terus janji Tuhan. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa rest in His finished work. Beristirahat dalam kasih, dalam pekerjaannya yang sudah selesai. Dengarkan firman sungguh-sungguh. Lebih banyak rasakan kasih Tuhan. Dan terus pegang perjanjian Tuhan. Amin. Iblis selalu ingin kita melepaskan janji Tuhan. Dengan kenyataan, dengan fakta, dengan kejadian-kejadian. Supaya kita tidak lagi mau berpegang kepada janji Tuhan. Kita lepaskan janji Tuhan. Tapi Tuhan ngomong hari ini untuk kita hidup di tahun 2023. Tuhan mau dan Tuhan melihat kita semua bisa survive, terbang tinggi dan menikmati hidup di tahun 2023. Yang percaya katakan amin. Tuhan kasih pesan buat kita hari ini. Dengarkan firman sungguh-sungguh. Pegang terus janjinya. Amin. Pegang terus. Kalau kamu sudah disembuhkan, kok masih ada gejala kayak gitu? Kalau kamu sudah diberkati, mana malah dikejar-kejar penagih hutang yang sebelumnya lama enggak ditagih, sekarang kok malah dikejar-kejar ditagih hutang. Mana janjinya? Bener enggak? Ada, enggak usah percaya Tuhan mengasihi, tetap kamu harus bekerja keras supaya kita lepas dari janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini Tuhan ingatkan, dengarkan firman, sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Amin. Jangan pegang pegangan manusia, jangan pegang janji manusia. Anda akan dikecewakan. Tapi pegang janji Tuhan. Pegangan. Apapun yang terjadi jangan lepaskan janji Tuhan. Percayalah akan ada tiba waktunya. Janji itu digenapi indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pegang. Ayo beritahu kiri kananmu. Dengar firman sungguh-sungguh dan pegang janji Tuhan ya. Wes itu aja, enggak banyak-banyak Bapak Ibu. Anda tidak perlu melakukan banyak di tahun 2023. 2 hal ini aja